Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya dan bahagia selalu. Oh ya, untuk pagi hari ini perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama Ibu Beliana Sriniati sebagai konselor yang bertugas pada pagi hari ini. Baik, untuk pagi ini Ibu akan melanjutkan ice breaking terlebih dahulu ya. Baik, untuk ice breaking pagi hari ini biar kita melatih fokus kita. Ketika Ibu bilang halo, kalian menjawab hai ya. Baik, untuk kita mulai ya. Instruksinya udah Ibu jelasin ya. 1, 2, 3. Hai. Halo. Hai hai halo. Halo halo hai. Oke, semangat banget ya untuk di pagi hari ini. Sebelum Ibu memulai materi atau topik pembahasan, Ibu di sini akan menjelaskan materi atau layanan informasi. Ya, sebelum topik yang akan bersangkutan nanti Ibu akan menjelaskan tentang layanan informasi. Sebelum Ibu yang jelasin, apakah di sini ada yang mengetahui tentang layanan informasi itu apa? Kalau ada yang tahu, boleh angkat tangan sebelah tangan kanannya ya. Baik, dan jika kalian tidak ada yang mengetahui apa itu layanan informasi, Ibu akan memberi tahu ya tentang layanan informasi itu apa. Layanan informasi itu adalah sebuah layanan atau informasi yang diberikan kepada seseorang ya agar dapat bisa memahami sesuatu hal topik yang akan disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Dari orang yang belum tahu menjadi tahu, dari yang tahu menjadi paham. Kurang lebih seperti itu untuk layanan yang akan Ibu beritahu kepada kalian ya. Baik, untuk pagi hari ini Ibu akan memulai untuk absen terlebih dahulu ya. Bagi yang tidak masuk boleh bantu menjawab ya. Untuk Muhammad Al-Fikri hadir. Untuk Lailatul Qadar hadir. Feby Bunga tidak hadir. Kenapa? Sakit. Ya. Lanjut. Siska hadir. Siska izin kenapa? Oh gitu, baik. Baik, absen sudah terisi semua. Selanjutnya kita akan memulai materi yang akan Ibu sampaikan untuk pagi hari ini ya. Kurang lebih Ibu akan sampaikan hingga 45 menit ke depan untuk satu materi untuk pertemuan hari ini. Pagi ini Ibu akan memberikan materi kekuatan berpikir positif. Nah, selebihnya nanti Ibu akan jelasin ya dengan PPT yang akan Ibu sampaikan. Baik, untuk di slide pertama, secara umum berpikir positif diartikan sebagai aktivitas berpikir yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun dan membangkitkan aspek positif pada diri, baik itu yang berupa potensi, semangat, tekad, maupun keyakinan diri kita sehingga memunculkan perasaan, perilaku, dan hal yang baik dan telah menjadi sebuah sistem berpikir yang menggerakkan dan membimbing seseorang untuk meninggalkan hal-hal negatif yang bisa melemahkan semangat perubahan dalam jiwanya. Berpikir positif tidak berarti mengubah yang negatif menjadi positif. Begitu juga jika kita menghadapi suatu hal yang negatif, maka kita tetap menerimanya sebagai kenyataan yang sudah terjadi, dan dengan berpikir positif terhadap suatu hal berarti kita mengambil keputusan, kita memilih lebih fokus pada segala sesuatu yang positif yang sudah ada dalam diri dengan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya, berpikir positif perlu dilatih karena pada dasarnya manusia lebih mudah untuk berpikir negatif.
pikiran kita lebih terarah pada hal-hal negatif karena adanya ketakutan menghadapi masa depan. Baik, selanjutnya ada tips cara berpikir positif. Yang pertama itu membaca sebanyak mungkin ya materi yang baik buat kita, bisa melalui buku, e-book atau podcast ya, agar lebih berhati-hati dalam memilah informasi melalui media sosial karena seringkali informasi yang disampaikan adalah hoax dan memberikan sugesti yang negatif. Ya, jadi kita harus dapat memilah informasi tersebut. Yang kedua, upayakan untuk melakukan olahraga yang dapat membantukan mengeluarkan hormon endorfin. Hormon di dalam tubuh kita itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melakukan afirmasi positif. Contohnya, saya menyayangi pekerjaan saya yang saya lakukan, ya, atau saya menyayangi keluarga saya, dan bisa juga saya bisa menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Begitu pula menerima keadaan semuanya ya. Yang keempat, melakukan kebiasaan yang baik, menjadi volunteer ya, mengikuti kegiatan sosial dan lain-lainnya. Yang kelima itu mengkonsumsi makanan sehat yang baik untuk tubuh kita ya. Yang keenam, menentukan tujuan dalam hidup kita, setting goal atau deadlines agar kita tidak menunda-nunda tugas yang harus kita lakukan ya. Kita jadi harus mempunyai target untuk kedepannya, bagaimana kita untuk meneruskan perjalanan hidup kita ya kan. Jangan memikirkan hal-hal yang negatif terus-menerus karena hal tersebut itu dapat memengaruhi kegiatan sehari-hari kita ya. Misalkan besok aku harus olahraga pagi hari dan aku harus makan makanan yang sehat. Begitu juga aku akan melakukan pekerjaan tugas sekolah ya, agar cepat selesai gitu. Jadi kita harus mempunyai target-target dalam hidup kita agar hidup kita terstruktur dan tertata dengan baik, agar semua tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Baik, untuk di selanjutnya ada pentingnya kita berkonsultasi di saat merasa tidak baik-baik saja. Nah, pasti masih banyak ya dari kalian yang berpikir kalau emang penting banget ya konsultasi gitu. Nah, kenapa sih konsultasi itu penting? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada yang tahu, nih ibu jelasin ya. Bukan hanya orang-orang yang merasa jiwanya terganggu saja, ya. Masih banyak dari kita beranggapan meminta bantuan profesional hanya untuk orang-orang yang terganggu jiwanya atau yang lemah mentalnya. Padahal yang kita tahu ini ya, meminta bantuan profesional bukan hal yang keliru dan bukan berarti kita adalah orang yang lemah ya. Jadi kalau kalian merasa sendiri, kalian merasa cemas, kalian merasa tidak percaya diri, kalian merasa terganggu jiwanya, kalian merasa terganggu pikirannya, kalian merasa tidak nyaman saat kalian melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kalian itu boleh banget melakukan konsultasi kepada pihak yang profesional. Jika kalian para murid ibu-ibu bisa melakukan konsultasi ke konselor yang ada di sekolah. Jika masalah itu tidak terlalu berat, ya masih bisa ditangani oleh konselor, maka konselor akan memberikan penanganan atau pemahaman terhadap konseli atau klien yang sedang dihadapi masalah. Jika klien mengalami masalah yang terlalu berat dan yang mengharuskan klien ini harus mendapatkan penanganan lebih, ya, atau bisa disebut alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini seperti misalkan klien ya, atau seseorang yang bermasalah dalam hidupnya, misalkan dia sering tidur di dalam kelas ya, tidak bersemangat, dan juga dia nilainya sering turun gitu kan, sering turun. Maka dia bisa berkonsultasi kepada guru konselornya gitu. Dan misalkan ternyata ada sebab kenapa semua itu terjadi, misalkan sebab karena ada tekanan dari rumah ya kan, terus ternyata ada punya riwayat penyakit yang menyebabkan dia tuh sering lemas, sering tidak bersemangat ya, seperti penyakit anemia gitu kan. Itu penyakit anemia bukanlah hal penyakit yang bisa dibercandain ya. Penyakit anemia atau mah itu penyakit hal yang serius yang harus ditangani.
Ya, jika sudah menyangkut tentang penyakit, guru konselor tidak berhak untuk memberikan obat gitu kan. Yang memberikan obat itu biasanya para dokter, ya kan? Atau misalkan dia klien ini mempunyai kesehatan mental lainnya, ya, yang bisa memberikan obat penanganan agar klien bisa lebih tenang jiwanya, ya, biar bisa lebih mengontrol dirinya. Itu yang berhak memberikan obat adalah psikiater. Nah, jurusan psikiater itu juga dilatar belakangi dengan lulusan dokter, ya. Jadi bukan hanya sekedar psikolog aja, dia ada latar belakang dokternya juga, ya, yang bersertifikat untuk memberikan penanganan yang lebih dan memberikan obat sesuai dengan selama proses konseling itu berlangsung gitu. Kalau konselor itu adalah tahap konseling yang kliennya menghadapi masalah tidak terlalu berat, ya. Kalau psikiater membantu klien yang mengalami masalah yang cukup berat dan harus perlu ditangani dengan bantuan obat-obatan gitu, ya, obat-obatan yang membantu klien itu menjadi lebih baik lagi, ya. Kalau psikologi itu, ya, hanya seorang psikolog yang memberikan konsultasi kepada klien yang mempunyai masalah kesehatan mental yang lumayan berat tapi tidak memerlukan obat-obatan gitu. Baik, untuk di materi selanjutnya, kapan saat meminta bantuan profesional? Nah, pasti banyak yang bingung, ya. Tekanan emosional yang tak kunjung diatasi bisa berdampak pada kondisi fisik dan mental kita. Maka dari itu, tak ada salahnya kita meminta bantuan profesional jika sudah merasakan gejala-gejala sebagai berikut. Yang pertama itu merasa tidak bahagia, sedih, atau mudah tersinggung, hampir sepanjang waktu merasa khawatir, cemas, gugup, atau kewalahan. Hampir sepanjang waktu mengalami pergulatan emosional yang mengganggu hubungan dengan sesama dan kemampuan dalam beraktivitas, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain gitu, ya, melakukan penyalahgunaan zat atau kecanduan dan sedih berkepanjangan akibat peristiwa mengejutkan gitu, seperti kehilangan orang terdekat, dipecat, atau menderita penyakit tertentu gitu kan. Gangguan makan atau merasa minder dengan bentuk tubuh, ya, mengalami pelecehan dan tak mampu melupakan peristiwa tersebut, merasa sulit berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis profesional kesehatan mental, ya. Ada berbagai tipe profesional kesehatan mental yang bisa membantu kita untuk mengatasi berbagai gangguan emosional. Hal terpenting adalah memilih profesional yang berlisensi untuk memastikan kompetensi dan kualifikasi mereka, ya. Berikut sebagai jenis profesional yang bisa jadikan rujukan. Yang pertama itu ada psikiater, ya. Psikiater ini merupakan kesehatan mental yang mengawali pendidikannya di bidang kedokteran. Mereka memiliki kompetensi untuk mendiagnosis, merawat, dan membantu mereka yang memiliki masalah mental, emosional, dan perilaku. Ya, psikiater ini juga bisa memberikan pemeriksaan fisik, tes laboratorium, dan memberikan obat medis. Selanjutnya ada psikolog, ya. Psikolog ini mengkhususkan diri dalam ilmu perilaku, emosional, dan pikiran. Mereka bekerja di tempat-tempat seperti kantor pribadi, rumah sakit, ataupun sekolah. Psikolog menangani berbagai masalah dari masalah hubungan hingga penyakit mental melalui konseling gitu kan. Seorang psikolog biasanya memiliki gelar doktor seperti PhD, akan tetapi psikolog tidak dapat meresepkan obat untuk kliennya, ya, karena tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan obat tersebut. Namun, seorang psikolog bisa memberikan rujukan ke psikiater jika pasien perlu mendapatkan pengobatan medis. Ya, jika klien yang didapati oleh psikolog, ya, kliennya ini selama konseling ternyata memerlukan obat, ya, memerlukan obat untuk menangani penyakit mental yang ada pada kliennya, maka seorang psikolog dapat melakukan rujukan kepada psikiater gitu, dari klien ke psikiater, kurang lebih seperti itu.
Ya, selanjutnya ada terapis pernikahan dan keluarga. Konselor keluarga dan pernikahan mengkhususkan diri pada masalah umum yang muncul dalam keluarga dan pasangan yang sudah menikah. Nah, terapi yang diberikan biasa dilakukan antara konselor dan individu atau kelompok. Selanjutnya itu ada konselor ya. Konselor biasanya memiliki latar belakang pendidikan master dan lisensi khusus dari asosiasi tertentu. Biasanya konselor menangani pasien dengan metode psikoterapi. Selanjutnya ada perawat psikiatri ya. Perawat psikiatri adalah perawat yang terdaftar yang berspesialis dalam kesehatan mental. Perawat psikiatri ini melakukan terapi psikologis dan memberikan pengobatan psikiatri. Mereka beroperasi di bawah pengawasan dokter medis. Ya, yang terakhir itu ada konselor masalah kecanduan. Ya, konselor masalah kecanduan ini biasanya menangani orang dengan kecanduan seperti penyalahgunaan zat, ya, masalah perjudian dan kecanduan seksual. Metode pengobatan yang diberikan biasanya dalam bentuk konseling, ya, bisa konseling kelompok ataupun konseling individu. Yang slide terakhir ada tips mengelola stres, ya. Pernah nggak sih dari kalian itu merasa pusing hingga hati jadi tidak karuan? Apalagi kalau tugas menumpuk, pekerjaan non akademis banyak menuntun, atau mungkin ujian yang sudah makin dekat nih. Oleh karena itu, yuk cermati berbagai macam tips yang ibu akan berikan untuk kalian semua ya. Yang pertama itu ada tidur cukup sebanyak 6 hingga 8 jam per harinya ya. Yang kedua, istirahatlah sejenak pada setiap pekerjaan untuk menyegarkan pikiran ya. Jangan terlalu memaksakan pekerjaan jika pekerjaan itu yang berat. Yang ketiga, latihan untuk bisa mengubah pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif. Yang keempat, makan makanan yang sehat dan olahraga yang teratur. Yang kelima, membuat deadline atau do list ya. Pekerjaan-pekerjaan yang penting, mendesak, penting tapi tidak mendesak, atau tidak penting tapi mendesak gitu ya. Yang keenam, sisihkan waktu untuk me time dan rayakan keberhasilan kalian ya. Nah, jika ternyata tips di tips yang udah ibu kasih masih belum berhasil dan stres kamu masih belum mereda, sebaiknya lakukan bicaralah dengan orang lain mengenai keadaan kalian semua gitu ya. Membagikan perasaan dan pikiran yang dapat membuat orang lain mengerti posisi kita dan bisa jadi menemukan solusi atau bantuan. Yang kedua itu meminta bantuan profesional. Segera mungkin ya kalian itu meminta bantuan ke konselor, ke psikolog ataupun ke psikiater yang mempunyai lisensi bersertifikat ya. Ya, atau melalui konseling yang mudah kalian percayai itu. Dan ibu harap untuk pertemuan kali ini, untuk materi yang ibu bahas dapat mudah dipahami oleh anak-anak semua ya. Jika misalnya ada yang belum dipahami oleh anak-anak ibu, boleh diajukan tangannya ya untuk bertanya mengenai materi yang ibu telah sampaikan. Jika masih ada yang bingung dengan materi yang ibu sampaikan ya, kayak berpikir positif itu gimana sih bu caranya ya, atau penting banget ya bu berpikir positif itu, sepenting itu ya bu berpikir positif gitu kan. Kalian boleh bertanya sekarang ya. Ibu akan memberikan waktu untuk kalian bertanya kepada ibu. Nanti ibu akan menjawab pertanyaannya. Baik, jika kalian tidak ada yang ingin bertanya, ibu akan melanjutkan tentang kebekaan ya, tentang kebekaan. Dalam BK ini ada banyak asas ya. Asas yang terpenting itu adalah asas kerahasiaan. Baik, untuk selanjutnya, setelah materi yang ibu telah sampaikan tentang kekuatan berpikir positif, di dalam BK ini ada yang namanya asas-asas ya. Bukan di dalam asas kehidupan kita aja, tapi di dalam BK juga mempunyai asas ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Kenapa sih bu di dalam BK itu ada asas kerahasiaan? Nah, asas kerahasiaan ini sangat penting banget dalam suatu proses konseling ya. Dalam proses konseling individual, dalam proses konseling kelompok atau bimbingan kelompok ya, bimbingan
bimbingan individual gitu ya. Ada berbagai macam proses konseling ya. Kerahasiaan itu menjadi kunci utama dalam konseling antara konselor dan klien ya. Konselor dan klien ini memiliki masalah pribadinya masing-masing ya kan, dan saling harus menjaga satu sama lain terkait permasalahan-permasalahan yang sudah diberikan dari klien ke konselor. Jadi konselor ini harus memberikan asas kerahasiaannya, harus menerapkan asas kerahasiaannya untuk menjaga semua rahasia yang telah diberikan dari klien kepada konselor. Itu sangat penting banget dan menjadi kunci utama untuk klien bisa melanjutkan proses konseling selanjutnya. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Ya, kita itu membuka proses konseling itu berawal dari klien yang mempunyai rasa kesukarelaan ya, keterbukaan. Ya, kalau kliennya itu tertutup, kliennya itu masih tidak merasa yakin ya kan. Sebagai konselor tidak terlalu memaksakan klien untuk memberikan informasi masalah yang terjadi pada diri klien tersebut ya. Terus juga konselor harus menerapkan asas kekinian. Kenapa sih Bu harus ada asas kekinian? Asas kekinian ini bersangkut paut kepada masa globalisasi yang ada di kehidupan kita sekarang ini nih ya. Seperti kecanduan gadget ya kan. Kecanduan gadget ini merupakan dari perkembangan zaman ke zaman. Ya, konselor juga harus mempunyai pikiran yang terbuka ya mengenai tentang perkembangan zaman dari zaman sebelumnya ya. Dari misalkan konselor ini yang masih mudanya harus yang nggak pernah melakukan hal tersebut, tapi untuk di zaman yang sekarang ini mungkin banyak banget klien yang merasakan dirinya itu memiliki gangguan-gangguan mental terhadap dirinya ya kan, karena efek gadget tersebut gitu kan. Jadi konselor harus bisa menangani klien pada zaman yang sedang berlangsung ini gitu kan. Terus juga ada kemandirian. Asas kemandirian ini seperti konselor dan klien ya melakukan proses konseling. Klien ini melakukan kemandirian seperti dia tuh berinisiatif bagaimana caranya dia bisa untuk merubah dirinya jadi lebih baik gitu kan. Misalkan konselor sudah memberikan masukan, nasihat ya. Selebihnya semua keputusan itu ada kepada klien. Ya, konselor tidak bisa memaksakan hal-hal yang tidak disenangi oleh klien tersebut ya. Tidak bisa memaksakan keputusan yang mana yang baik, mana yang buruk ya. Karena yang bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk itu hanyalah klien itu sendiri. Ya, jika keputusan itu baik dan bermanfaat untuk klien itu, maka klien akan mengambil keputusan tersebut untuk dirinya menjadi jauh lebih baik lagi gitu. Terus habis itu ada asas kegiatan ya. Kegiatan misalkan konselor dan klien ini melakukan kegiatan-kegiatan yang masih bersangkutan dengan kesehatan mental ya. Gimana caranya mengatur proses pengendalian diri gitu ya. Pengendalian diri sangat penting banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus juga ada kedinamisan. Selanjutnya juga ada kedinamisan ya. Kedinamisan ini kayak gimana sih Bu gitu kan ya. Kedinamisan ini seperti antara konselor dan klien ya. Antara konselor dan klien itu memiliki suatu gelombang yang berbeda ya kan, antara positif dan negatif ya. Jadi konselor dan klien ini saling melengkapi nanti satu sama lainnya ya. Konselor akan memberikan energi-energi yang positif kepada klien tersebut, keterpaduan dan kenormatifan, keahlian ahli tangan dan tuturi handayani yang harus dimiliki kepada konselor dan untuk menyalurkannya kepada klien tersebut. Baik, sekiranya materi yang Ibu dapat sampaikan ya sebelum memulai pembelajaran, baik alangkah baiknya kita memulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya Ibu serahkan kepada mata pelajaran selanjutnya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semangat dan selamat beraktivitas ya.